tanpa salju. Nah, ini kelihatan juga. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Linda dan pagi ini saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Mungkin kita tidak terlalu sadar, tapi cara kita berkomunikasi itu sudah berkembang sangat jauh, bahkan waktu yang relatif singkat. Nah, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, dari dulu dan sekarang. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu, komunikasi itu tidak semudah sekarang. Orang zaman dulu menyampaikan pesan lewat gambar gua, simbol, asap, atau menggunakan suara kentongan. Mungkin Bapak dengan Ibu relate agak ini ya, mengalami perkembangan komunikasi di zaman dulu itu masih menggunakan kentongan. Orang zaman dulu berkomunikasi menggunakan kentongan. Misal ada yang kemalingan atau ada orang meninggal, itu biasanya diberikan simbol menggunakan kentongan agar orang lain itu yang di desa sebelah mengetahui kalau di desa ini ada orang meninggal atau ada yang sedang terkena bencana. Kemudian di abad ke-19 itu muncul telegram. Itu tahun 1900-an, awal 900-an itu muncul telegraf yang biasanya digunakan ketika orang dalam peperangan. Itu biasanya ada cek 1, 2 dan semacamnya. Nah, lalu pada tahun 90-an atau 50-an atau 60-an 70-an itu udah muncul radio. Bahkan di zaman peperangan dulu itu udah ada radio. Dan sekarang ada televisi, dan akhirnya di zaman sekarang ini di era digital udah ada internet, media sosial, hingga teknologi canggih seperti AI. Banyak pasti tahu yang namanya AI. Ya tahu. Kalau dulu komunikasi itu butuh waktu dan tenaga. Kalau dulu ngirim surat itu lewat pos atau lewat burung gagak atau burung dara, itu sekarang mau ngirim pesan itu nggak perlu surat lagi, tapi udah pakai HP. Nah, sebelumnya apa sih itu perkembangan teknologi komunikasi? Perkembangan teknologi komunikasi itu adalah proses perubahan dan kemajuan dalam cara manusia menyampaikan pesan dan informasi. Teknologi komunikasi itu mencakup semua alat, sistem, dan media yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Mulai dari teknologi tradisional seperti kentongan tadi, surat, dan lain-lain, sampai teknologi digital masa kini seperti HP, laptop, dan semacamnya. Dan yang menarik, perkembangan ini terjadi sangat cepat. Bahkan kadang kita sendiri itu belum beradaptasi, tapi teknologinya udah berubah lagi. Ya, benar sekali. Nah, kemudian dari teknologi ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya ini ada banyak sekali dan terasa di semua sektor. Nah, yang pertama ada komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Sekarang kita bisa kirim pesan dalam hitungan detik lewat WhatsApp, email, Zoom, atau media sosial lainnya secara real time. Nah, ini sangat membantu, apalagi untuk hubungan kerja jarak jauh. Kalau dulu kita ingin berkomunikasi dengan orang yang ada di luar kota atau di luar negeri, kita harus mengirim surat, dan itu membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Nah, kalau sekarang kita ingin berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh di luar kota, bahkan di luar negeri, kita tinggal video call menggunakan WhatsApp. Iya, jadi kalau ingin ngobrol langsung, kita nggak harus pergi ke luar kota atau ke luar negeri, tapi kita hanya tinggal angkat HP aja. Mempermudah. Benar sekali, itu mempermudah komunikasi kita. Kemudian yang kedua adalah peluang di dunia marketing dan bisnis digital. Nah, teknologi komunikasi ini membuka pintu besar untuk digital
marketing, UMKM atau usaha rumahan sekarang bisa promosi lewat Instagram, TikTok atau marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Nah, misalkan Bapak kan jual buah ya. Sekarang kalau menggunakan teknologi komunikasi di zaman modern sekarang, orang jualan buah itu bukan cuma dijualan di pasar saja, tapi juga bisa dikirim ke luar kota dan sebagainya. Itu dengan promosinya bisa menggunakan internet. Ya, jadi orang-orang di luar kota itu bisa tahu kalau Bapak ini jualan buah gitu. Jadi kalau tertarik tinggal pesen aja, nanti dikirimin sama kurir ke Bapak. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung personal branding. Orang-orang zaman sekarang itu kalau mau cepat cari kerja itu biasanya di lampiran buat lamar kerja. Terus pembahasannya Ini apa yang manja? Dari awal banget gitu. enggak. Lanjut. Ketemu lah kiranya. Dan sekarang selain peluang di dunia marketing dan bisnis digital, dengan perkembangan teknologi komunikasi itu kita juga bisa mendukung personal branding. Biasanya kan kalau orang zaman sekarang itu mau ngelamar pekerjaan, biasanya di CV atau di lampiran buat lamaran kerjanya itu biasanya diminta sosial medianya. Nah, di Instagram atau di Facebook itu HRD atau atasan itu biasanya ngelihat personal brandingnya. Ini dengan di Instagramnya itu ada dia membagikan kalau dia suka nulis atau suka memasak gitu. Jadi kita udah tahu kalau orang ini suka masak, orang ini suka nulis, gitu, orang ini suka baca. Nah, kemudian yang keempat, untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Nah, teknologi ini mendorong kita untuk lebih kreatif. Banyak orang ini membuat konten menarik seperti video, podcast, tulisan, atau desain digital dan lainnya. Kita juga bisa belajar banyak hal baru secara mandiri lewat platform seperti YouTube, Coursera, dan lain-lainnya. Misal kita ada dan bocor dan kita jauh dari bengkel, kita cuma bisa cari di YouTube cara mengatasi ban bocor atau cara memperbaiki blender atau apa gitu. Lengkap ya. Lengkap, karena di sosial media itu orang-orang berbagi banyak hal. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah memudahkan berbagi dan mencari informasi. Nah, semua teknologi sekarang itu bisa diakses dengan mudah. Mau cari resep masakan, belajar bahasa asing, atau tutorial service kulkas itu juga bisa. Semua bisa dicari lewat Google atau YouTube. Nah, teknologi itu benar-benar bikin kita tahu banyak hal. Bahkan ketika kita pegang HP pun ada orang yang bilang dunia sedang ada dalam genggaman kita. Ya karena banyak hal di dunia ini bisa kita akses hanya dengan ada orang ya lagi berdua atau bertiga berempat atau lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya, tapi masing-masing pegang HP dan itu malah jadi gangguan komunikasi karena masing-masing nggak fokus dengan apa yang ada di depannya, tidak fokus dengan orang yang ada di depannya, tapi malah fokus sama HP-nya. Kemudian yang ketiga itu sulit membedakan fakta dan opini. Banyak orang bingung membedakan mana informasi yang benar dan mana yang cuma pendapat orang lain aja. Nah, itu berbahaya terutama ketika hubungan dengan isu sensitif seperti politik, kesehatan, dan agama. Misalkan ada orang di internet bikin video, kalau tahu nggak sih makanan ini tuh aku makan di sini itu ternyata ada ulatnya. Nah, jadi orang-orang itu bisa muncul anggapan bahwa di tempat ini semua makanan itu ada ulatnya. Gitu. Dan ada
tren hacker dan manipulasi digital. Nah, dengan adanya perkembangan digital ini, ada oknum yang memanfaatkan tren digital hanya untuk keuntungan pribadi, kadang dengan cara curang atau bahkan ilegal, seperti menyebar konten yang tidak baik, menggunakan bot, atau bahkan mencuri data. Banyak dari kita secara tidak sadar itu membagikan data pribadi kita di internet. Ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan kejahatan digital lainnya. Itu contohnya ada orang yang akun banknya dihack, itu bisa kehilangan uang jutaan atau bahkan miliaran karena dia tidak sengaja membagikan data informasinya, atau sembarangan klik link yang dikirim di WA. Itu kadang kan ada orang ngirim sesuatu, orang yang tidak kita kenal atau orang yang tidak jelas ngirim sesuatu di WA, terus itu kita pencet. Nah, itu bisa aja disalahgunakan. Uang kita bisa hilang, uang di tabungan kita bisa hilang, atau bahkan kita nggak bisa mengakses akun-akun penting seperti akun kesehatan, akun sosial media, dan lain-lain. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan dengan adanya perkembangan teknologi itu, karena kan ada dampak positif dan negatifnya masing-masing. Nah, perkembangan teknologi komunikasi itu adalah bagian alami dari zaman yang terus berubah. Kita tidak bisa menolaknya. Mau tidak mau kita harus mengikuti alur yang ada. Karena perkembangan dari yang hanya menggunakan asap, menggunakan kentongan atau menggambar di dinding, hingga sekarang orang-orang tinggal pegang HP buat kita ngobrol sama orang lain. Itu perubahannya lumayan pesat dan kita tidak bisa menolaknya, tapi kita bisa belajar dan beradaptasi dengan bijak. Kuncinya adalah menggunakan teknologi untuk hal-hal positif, menyaring informasi sebelum membagikan. Jadi kalau ada informasi kita ngecek dulu ini benar apa enggak. Kemudian bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak lupa untuk menjaga interaksi secara langsung di dunia nyata. Mari kita menggunakan teknologi komunikasi yang cerdas, kritis, dan inklusif. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya pagi ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan saya. Tanya apa? Cukup sudah lah. Cukup, Nak. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa mengambil sisi baik dari kemajuan teknologi. Sampai jumpa dan terima kasih. Ya.